Hai guys, hari ini orang udah mulai bosan, udah mulai mau gantung diri, tabungan udah mulai habis. Tahu nggak, kebosanan itu milik siapa? Hanya milik laki-laki. Laki-laki bisa pergi, perempuan jaga anak, nyuci, masak, semua deh. Bingung dengan kehidupan ini. Nggak ada corona juga bosan, ada corona apa lagi, iya kan? Banyak orang masa-masa kayak gini, mereka jadi apa? Punya inisiatif. Kalau kita sering jumpa sama suami, sering apa kita? Sering berantem, selisih paham lebih banyak, saudara. Ya nggak, Jen? Apa? Lebih banyak selisih paham. Jadi kadang orang capek mikirin gue mau cerai katanya. Tapi kalau kita cerai, Anda tahu apa yang terjadi? Semua harus mulai dari nol. Nggak bosan cari pacar melulu? Nggak bosan mulai dari nol? Sinetron aja diulang-ulang bosan. Ya nggak? Jadi aku kepikiran banyak orang yang di medsos yang bilang lah, kalau kita diselingkuhin, suami saya nggak selingkuh ya, jangan salah paham, suami saya baik, saya bilang sama orang-orang, kalau kita diselingkuhin, terlebih wanita yang udah mungkin bosan dengan hidup, kan laki-laki cuma yang punya bosan, perempuan enggak, saudara. Kalau kita mau ulang lagi, kita mau bilang kita cerai, kita mau cari yang baru, bodoh itu orang. Tahu nggak kenapa bodoh? Karena kita harus mulai dari nol, cari pasangan baru, cari rumah tangga yang baru. Capek kan? Manusia gak ada yang sempurna, say. Gak ada yang punya fisik yang bagus untuk dilakukan tanpa kesalahan. Gak ada. Jadi kadangkala kayak bahasa orang Batak, dongan marbada peluluat dok. Nangi dongan marbada. Kita menikah dengan seorang suami bukan untuk teman masa pacaran doang, bukan teman masa pernikahan yang masa pengantin baru, bukan. Kita menikah untuk mencari masa teman tua. Pada waktu anak-anak udah pada berantau, anak-anak udah pada besar, dia bosan juga di rumah, ditinggalin juga kita. Yang jadi teman kita siapa? Hanya suami kita. Nggak mungkin dong anak terus kita temanin tidur sampai dia dewasa, apalagi ibu nemanin anak laki-laki. Ya itu sudah salah besar. Jadi kita cuman bertahan. Kalau ada masalah, selesaikan. Kalau tidak terselesaikan, diam aja. Diam, itu kata-kata yang terbaik. Kalau Anda marah, Anda harus diam. Kenapa? Karena itu penyelesaian yang sangat tepat. Pada saat ini juga, kita mungkin marah-marah pada pemerintah. Apa yang akan terjadi, saudara? Tapi kita lebih baik diam. Kalaupun Anda harus menerima kenyataan yang gak baik, ya semua pasti akan berlalu, saudara. Saya suka dengan logika, saya gak suka kait-kaitkan dengan agama. Walaupun memang agama itu baik, karena agama kita beda-beda. Jadi kalau kita harus mulai dari pertama, sudah sangat tidak beruntung. Tanya aja orang yang sudah kawin 2 atau 3 kali. Pasti dia kembali apa? Kepercayaan. Karena dia bosan. Memang dia tidak tahan dengan kebosanan. Kebosanan itu harus ditahankan. Harus ditahankan. Jangan dibilang, aku mau cari situasi baru. Jangan. Kalaupun situasi yang sangat menggentingkan, suami atau istri Anda selingkuh, saya rasa Anda harus mempunyai sifat yang memaafkan. Kenapa? Karena kalau Anda cari yang baru, ada selingkuh lagi, juga akan sulit dilakukan. Jadi lebih baik kita pasti kalau sudah
bareng-bareng, kita udah tahu, oh sifatnya udah begini, ngapain lagi dimasalahin. Kalau pengantin baru itu, Anda tahu, bukan hanya 1-2 tahun, 5 tahun pertama pernikahan itu adalah pengantin baru. Kalau sudah sampai menyelami 10 tahun, itu baru dikatakan pengantin yang sudah menyesuaikan diri. Jadi 10 tahun itu bukan sebentar. 10 tahun itu cukup lama juga. Tapi setelah 10 tahun, Anda akan merasakan di mana rumah tangga itu akan indah. Karena pacaran itu, walaupun Anda pacaran sampai 10 tahun, itu belum menyesuaikan diri Anda. Anda belum tahu siapa dia aslinya. Tapi kalau sudah berumah tangga, itu adalah mulai dari perjalanan cinta. Kalau Anda tidak bisa menerima kekurangan pasangan Anda, sampai kapan Anda bisa menerima kekurangan siapa saja yang menjadi pasangan Anda? Jadi tinggal kita menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Siap kayak di dalam pernikahan sudah katakan, saya menerima Anda apa adanya. Berjanji. Janji itu adalah utang. Jadi utang itu harus dibayar. Kalaupun terjadi selisih, permasalahan tidak akan lepas seperti masa ini. Banyak sekali masalah yang akan kita alami. Tapi bagaimana? Kalau Anda tidak bisa menghadapi, Anda diam. Jangan membuat masalah besar. Apa mungkin seperti saya bisa menikah lagi dapat pacar yang berondong, yang setia? Saya rasa itu hanya 50%, itu pun kalau dapat. Yang ada hanya kekecewaan yang berulang-ulang. Jadi kalau saya memang bukan orang tua yang sudah wajib untuk memberikan pedoman bagi kita, bagi orang-orang muda di sana, bukan. Tapi saya belajar, saya punya orang tua, saya punya mertua, saya punya keluarga yang sudah saya bina selama 12 tahun. Saya belajar. Saya juga pernah konflik dengan mertua, saya pernah konflik dengan orang tua, saya pernah konflik dengan suami, konflik dengan anak, pernah. Tapi apa? Kita harus bertahan. Saya nggak suka kalau ada masalah saya pulang ke rumah orang tua, hanya buat orang tua saya sakit hati dan menambah beban mereka. Jadi saudara-saudara, pada saat ini Anda sungguh merasakan bosan, tapi apa yang harus Anda lakukan? Baik dalam keadaan apapun itu, terlebih di rumah tangga kita. Nggak ada gunanya ganti-ganti pasangan. Nggak ada gunanya kita harus ngulang dari pertama. Sinetron tonton 2-3 kali, atau drama Korea. Saya nggak suka nonton drama Korea memang, tapi kalau teman-teman bilang sempat diulang 1-2 kali aja udah bosan ya. Apalagi rumah tangga diulang-ulang, punya baby lagi, beli perabotan baru lagi, ya enggak. Jadi banyak aku lihat di Facebook yang mengatakan, udah lebih baik kalau nggak percaya dengan aku, kalau kamu nggak percaya dengan kesetiaan aku tinggalkan kamu. Jangan. Pada suatu saat pasti dia begitu sangat menghargai cinta Anda, disitulah Anda akan merasa puas. Dimana keluarga yang sudah bisa menerima apa adanya akan merasa lempang dan merasa, oh, yang menjadi teman saya ini dia. Dan Anda akan merasa tidak mau jauh-jauh dari dia. Apalagi sudah Anda 10 tahun berumah tangga, rugi dong kalau harus bercerai. Ya rugi. Bukan saya nggak pernah punya masalah, punya. Bukan saya, tapi suami saya nggak pernah selingkuh menurut pandangan mata saya. Kalaupun dulu saya merasa ada ini suami kok pulangnya sampai malam amat, tapi nggak mau saya cari tahu, karena itu hanya akan memperkeruh permasalahan, akan membuat tambah besar api. Jadi kalau orang bilang, alah kau aja sudah gendut, kau aja sudah punya anak dan kau nggak secantik dulu, mana mungkin suamimu nggak cari yang lain. Saya nggak mau cari tahu, tapi kebahagiaan itu sudah saya miliki sekarang. Kami saling memiliki, kami saling memenuhi,
Dan saya kadang merasa, waduh, betapa ruginya kalau saya buat mas. Jadi saudara-saudaraku, jangan bilang semua masalah itu sepele bisa selesai, enggak. Apalagi orang yang sudah punya anak, kasihan anaknya. Orang bilang banyak, jangan karena anak kamu bertahan. Siapa bilang? Untuk mencari yang baru, kembali ke baru, repot. Masalah yang pertama aja nggak selesai. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada. Tinggal kita menyelesaikan masalah kita. Begitu juga dengan masalah yang saat ini kita hadapi. Terima kasih.